tidak terjadi gitu. Semuanya dipulihkan oleh Tuhan. Punya masalah dengan lambung, Iya. dengan darah ibu, Ya. lambung tidak normal. Berapa lama? Kira-kira mungkin 2 minggu yang lalu, Pastor. Jadi saya diperiksa sama dokter. Nah, dia takutin itu adalah saya mungkin aja kena kelainan darah. Tapi saya udah berdoa terus, Pastor, selama ini. Dan hasilnya itu, selama ini sih hasilnya ternyata bagus gitu ya. Cuman ada satu hal yang darahnya, jadi yang diperkirakan ada amyloid, apa itu ternyata nggak ada gitu. Nah, kemudian jadi saya tuh bersyukur banget bahwa doa saya juga dikabulkan Tuhan gitu. Nah, tapi ada satu darah saya yang masih nggak normal, tapi menurut labnya itu dari Rumah Sakit Darmais, dia bilang kemungkinan ke arah situ sementara nggak menunjukkan, tapi kemungkinan itu belum hilang gitu. Sehingga saya terus terang ya saya sih terus terang nggak terlalu cemas, cuman yang saya lakukan cuma berdoa aja pada Tuhan, semoga saya tetap dilindungi. Ya, Ibu kalau ngomong sekarang mulai katakan saya tuh sehat. Iya, betul. Itu kuat. Saya selalu bilang saya tuh sehat, saya tuh nggak pernah sakit. Karena itu hasil darah pun juga menurut saya udah di luar ekspektasi saya gitu. Udah mujizat Tuhan buat saya. Ya. Ibu Elita. Ya. Ibu akan mengalami hal itu dalam 2 bulan ini, tapi keadaan Ibu bukan jadi buruk, tapi akan jadi lebih baik. Amin. Ibu dengar. Ketika Ibu menaruh hati dan pikiran Ibu percaya kepada Tuhan, amin, maka Tuhan akan merubah semuanya. Dalam 2 bulan ini Tuhan akan merubah Ibu untuk kembali kepada sesuatu yang ilahi, yang belum pernah Ibu alami sesungguhnya. Tuhan membawa Ibu masuk kepada hal-hal rohani sehingga Ibu datang dan menyembah Dia, memuliakan Dia, dan pakai ritme ini untuk menjadi waktu untuk Ibu encounter with God, sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Dan Tuhan berkata begini, bahwa hari-hari ini orang sakit itu keluarkan uangnya banyak. Iya. Tapi Tuhan mau Ibu datang dan membayar korban harganya itu dalam waktu-waktu Ibu dengan Tuhan. Ketika Ibu menyembah Tuhan, seluruh aliran kehidupan Ibu, mulai dari otak, jantung, paru-paru, itu akan tercipta hal-hal yang baru. Darah Ibu akan muncul yang baru, tidak ada kelainan darah karena dalam Ibu akan diganti dengan kehidupan Kristus. Akan mengalir kehidupan Kristus dalam Ibu. Bahkan Ibu akan mengalami lambung yang tidak normal itu diganti lambung yang baru. Ingat, sorga itu punya penyediaan yang sama. Kita ini diciptakan oleh firman Tuhan. Betul. Dan Tuhan akan tolong Ibu. Dan jangan pakai perkataan-perkataan yang membuat berkata bahwa memang saya ini sakit. Mengkonsep saya juga. Semoga itu bagi saya selalu mogok dan gagal. Betul. Jadi saya juga selalu punya pikiran saya sehat. Jangan ada sekalipun, Alkitab bilang ini, sekalipun dagingku dan hatiku lenyap, gunung batu tetap Tuhan. Itu perkataan Daud. Sekalipun Tuhan tidak nolong saya tetap percaya kepada Dia. Itu kata Sadrak, Mesak, dan Abednego diperhadapkan dengan dapur api yang dinyalakan 7 kali. Mereka tahu mereka terbakar, logikanya dia tahu api itu tidak bagus untuk mereka, karena akan membakar mereka. Tapi mereka selalu berkata dari hati dan pikiran yang sadar, bahwa yang nolong mereka itu Tuhan. Bahkan mereka berkata, sekalipun Allah kami tidak menolong kami tidak menyembah itu. Amin. Dan Ibu sedang hadapi sesuatu yang pribadi dengan Tuhan. Dan Tuhan tunjukkan kepada saya 2 bulan ini. Nanti Ibu akan lihat dalam 2 bulan ini hasil Ibu akan baik-baik saja. Amin. Ketika Ibu datang ke hadapan Tuhan, menyembah Dia dengan hati yang cinta, mengasihi Tuhan, dan Ibu akan lihat Tuhan akan restorasi Ibu semua. Yang mati pun dibangkitkan. Amin. Nah, keadaan Ibu baik-baik saja. Amin. Jaga pikiran, jaga perkataan Ibu, hanya mengucapkan firman Tuhan. Amin. Hamba berdoa kepada Ibu Elita. Amin. Dan hari ini aku lepaskan Mazmur 107 ayat yang ke-20. Disampaikannya firman, disembuhkannya Ibu Elita, dilepaskannya, diluputkannya dia dari lubang kubur. Hari ini aku katakan dalam nama Yesus, Yeremia 33 ayat yang ke-6, Tuhan telah memberikan kesehatan, kesembuhan, kesejahteraan, keamanan yang berlimpah-limpah. Dan aku cabut setiap perasaan loneliness, merasa sendiri, merasa bahwa saya tidak mampu, merasa bahwa saya nggak bisa, bukan untuk mengasihani diri sendiri,
tapi merasa nggak mampu karena dia berpikir bahwa Tuhan yang mampu, merasa nggak bisa karena berpikir bahwa Tuhan yang bisa. Tuhan hamba berdoa reposisi ini, dan aku katakan dalam nama Yesus Tuhan, aku katakan Matius 15 ayat 13, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa di sorga, aku cabut sampai ke akar-akar. Termasuk masalah lambung, masalah kelainan darah ini, dalam nama Yesus aku katakan darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus mengalir buat Ibu Elita dari ujung kepala sampai ujung kaki, seluruh sel urat dan otot tercipta kembali yang baru. Dan aku katakan Roma pasal 4 ayat yang ke-17, Tuhan menciptakan yang tidak ada menjadi ada, apalagi yang sudah ada. Aku katakan kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Dan Roh Kudus berkata kepada saya, ibu sudah sembuh, ibu sudah pulih. Maka dokter akan mengatakan itu dalam hasil diagnosa, dalam hasil di mana ibu periksa. Maka dokter akan mengatakan dalam rentan waktu yang Tuhan kasih tahu kepada ibu. Ketika ibu duduk di kaki Tuhan, ini waktu untuk reposisi hati dan pikiran ibu kepada Tuhan. Dan terima kesembuhan itu, terima kekuatan itu. Aku lepaskan firman Allah yang tidak mungkin gagal ini. Aku lepaskan firman Tuhan yang menyembuhkan, yang menciptakan, yang memulihkan Ibu Elita. Terima dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Amin. 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 Pastor, saya mau tanya sedikit. Saya udah dalam 10 hari ini kan melakukan perjamuan kudus terus ya. Gak apa-apa. Apa harus saya teruskan terus gitu? Teruskan terus. Oke. Lakukan terus, Ibu. Itu kan iman kita. Ibu tahu ya, saya pernah di Ambon, ketika Ambon pernah mengalami rusuh hampir tiap hari. Satu hari bukan cuma 1 kali perjamuan, bisa sampai 3 kali kami perjamuan. Seperti makan pagi, siang, malam. Bertahun-tahun orang lakukan itu. No problem. Dan benar-benar Tuhan jaga mereka yang lakukan itu. Karena Tuhan gak mungkin menabrak firman-Nya sendiri bagi mereka yang percaya. Amin. Terima kasih. Ya. Tuhan berkati. Selamat sore, Pastor. Selamat sore. Terima kasih atas kesempatannya, kasih saya untuk bersaksi. Nah, mungkin saya mulai kesaksian saya itu pada tanggal Oktober 18 itu saya seperti biasa ngelakuin medical check up ya, endoskopi, kolonoskopi gitu di Jakarta. Nah, dengan dokter yang biasa melakukan itu. Nah, pada saat itu dokternya bilang sama saya, dia juga kaget gitu. Kenapa tiba-tiba lambung saya itu banyak pembuluh darah yang mati? Ini seperti ini hasilnya. Itu banyak titik-titik di sini, dia bilang. Dia bilang nggak cuma 1, katanya ada beberapa, dia bilang gitu. Jadi dia bilang kita lihat hasil biopsinya gitu. Dia sendiri nggak tahu kenapa gitu. Jadi kemudian seminggu kemudian biopsinya keluar. Biopsi keluar dikatakan bahwa banyak pembuluh darah mati, garis miring amiloid. Itu yang ditulis di situ ya. Kemudian saya dipanggil oleh dokter, besokannya langsung saya suruh ketemu. Kemudian dokter berkata pada saya bahwa kalau ini amiloid itu artinya itu adalah kanker darah gitu. Artinya kalau ada kanker darah saya harus ada treatment kemoterapi maupun kemungkinan juga adalah transplant sumsum tulang belakang gitu. Dan saya disuggest untuk lakuinnya di Mayo Clinic di Amerika. Nah, saya tanya dia, ini kira-kira kenapa ya, dok, pembuluh darahnya banyak mati? Dia bilang dia sendiri nggak tahu ini kenapa. Nah, jadi pada saat itu juga ya saya shock dan saya sudah berpikir bahwa saya butuh kekuatan dari Tuhan untuk mengatasi ini ya. Karena kalau cuma dari kekuatan kita sendiri, saya rasa mungkin kita nggak punya kekuatan seperti itu. Jadi saya juga berpikir bahwa kalau kita didoakan oleh orang yang benar, pasti doa kita semakin didengar oleh Tuhan. Jadi saya telepon adik saya minta dia doain saya gitu, supaya saya nggak apa-apa. Karena dokter bilang bahwa dia akan ngelakuin pemeriksaan lagi gitu, akan dicek lagi, diulang. Kemudian dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan kemudian saya harus ngelakuin endoskopi, kolonoskopi lagi gitu. Apakah hasilnya masih tetap sama apa enggak gitu? Apakah pembuluh darah itu tetap ada di situ gitu? Nah, karena kan dia bilang kalau masih tetap ada, dia akan biopsi lagi dan hasilnya akan dibawa ke New York gitu. Akan dicek lagi itu kenapa? Karena dia sendiri nggak punya jawaban itu kenapa terjadi seperti itu gitu. Nah, kemudian pada tanggal November 8 itu adik saya
pagi-pagi itu telepon saya, dia itu ada di Kanada kan. Dia telepon saya, dia bilang suruh saya ikut mukjizat pagi. Saat itu pada saat itu juga dia sendiri juga nggak pernah ikut, itu baru pertama kali juga dia ikut mukjizat pagi. Jadi tanggal November 8 itu adalah pertama kali saya ikut mukjizat pagi. Nah, pada saat itu saya langsung didoakan oleh Pastor Luther, dan saya dinubuatkan juga oleh Pastor Luther. Dikatakan oleh Pastor Luther bahwa dalam 2 bulan itu Tuhan akan menolong saya. Keadaan saya akan baik-baik saja, semua dipulihkan, dan kemudian sepanjang hati dan pikiran saya itu percaya pada Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan perubahan gitu kepada saya, sesuatu yang bersifat ilahi yang saya tidak pernah rasakan. Itu yang dinubuatkan oleh Pastor Luther. Nah, dan Pastor Luther minta saya untuk dekat sama Tuhan, tetap berdoa, bersujud pada Tuhan gitu. Nah, jadi saya sangat berterima kasih dengan mukjizat pagi itu. Saya didoakan oleh Pastor Luther, dan juga saya dikasih tahu apa yang harus saya lakukan gitu, supaya saya bisa mendapat pertolongan Tuhan. Nah, setelah didoakan itu, rasanya itu benar-benar saya tuh nggak ada rasa takut sama sekali lagi, karena saya percaya bahwa Tuhan pasti akan nolong saya. Jadi kekhawatiran itu hilang semua gitu. Saya udah ngerasanya biasa-biasa aja gitu, nggak takut lagi seperti sebelumnya. Nah, jadi yang saya lakukan itu adalah saya ya lebih dekat dengan Tuhan. Setiap hari saya berdoa, bersujud, minta pertolongan Tuhan. Saya juga ngelakuin perjamuan kudus setiap hari. Saya juga pakai anointing oil atau anointing oil gitu setiap hari. Dan saya juga diminta oleh Pastor Luther untuk menjaga perkataan. Jadi saya tidak boleh mengatakan bahwa saya itu sakit, bahwa saya itu adalah sehat, saya pasti akan ditolong Tuhan. Nah, itu yang saya imanin selama ini. Jadi saya lakukan itu terus itu tiap hari gitu. Karena saya yakin pasti Tuhan akan nolong saya seperti apa yang dikatakan oleh Pastor Luther. Nah, kemudian pada kemudian setelah itu kira-kira seminggu kemudian hasilnya keluar, itu ternyata hasilnya itu bagus, hasil darah saya semua protein saya bagus. Ternyata dia bilang tidak ada yang namanya amyloid gitu. Jadi kanker darah itu kayaknya sudah nggak ada gitu kemungkinan itu. Tapi dokter masih bilang bahwa ini lambung masih jadi pertanyaan gitu. Apakah lambung ini akan tetap begitu atau tidak gitu. Nah, jadi dia bilang saya harus lakuin endoskopi lagi. Kemudian pada tanggal Desember 5 itu saya kembali dipanggil oleh Pastor Luther dan didoakan kembali gitu. Dikatakan bahwa Tuhan akan buka jalan keluar gitu, suruh saya terus berdoa, suruh saya tetap jaga perkataan, ucap syukur kepada Tuhan gitu. Itu diulang lagi oleh Pastor Luther untuk mungkin itu saya juga nggak tahu kenapa Pastor Luther bisa bicara seperti itu lagi gitu. Nah, Desember tanggal 6 itu saya melakukan endoskopi sehari setelah itu gitu. Nah, waktu saya melakukan endoskopi, saya terus terang saya udah nggak ada rasa takut sama sekali gitu. Saya percaya pasti Tuhan akan nolong saya. Dan saya juga ngelakuin puasa gitu. Selama itu apa yang kesenangan saya itu saya tidak lakukan gitu. Yaitu misalnya saya kan biasanya kita suka lihat sosial media gitu kan, Instagram atau apa gitu. Nah, itu nggak saya lakukan itu sejak Pastor Luther doain saya yang pertama kali gitu. Jadi saya bilang saya harus melakukan apa yang saya bagian saya gitu, supaya Tuhan melihat iman saya, kesungguhan saya gitu. Nah, Desember tanggal 6 itu saya ngelakuin endoskopi kembali, dan hasilnya itu semua lambung saya itu kembali pulih semua. Itu semua hilang, itu semua bintik-bintik hitam itu semua hilang semua. Nggak ada sama sekali gitu. Kembali normal semua seperti yang Pastor Luther bicarakan. Kurang dari 2 bulan saya udah mendapatkan mukjizat, mendapatkan pertolongan Tuhan gitu loh. Semua yang dikatakan oleh dokter, ini dokter bukan dokter sembarangan juga, ini dokter lulusan Amerika gitu. Jadi dia berkatakan itu semuanya tidak terjadi gitu, semuanya dipulihkan oleh Tuhan. Jadi saya kaget dan saya bersyukur sekali gitu bahwa Tuhan itu maha baik, Tuhan itu yang menolong saya. Jadi memang kita itu butuh kekuatan dari Tuhan, butuh perlindungan dari Dia. Jadi kita harus tetap ikutin firman Tuhan,
apa yang harus kita lakukan, dan juga berterima kasih dengan Pastor Luther yang udah berdoa dan menubuatkan saya selama ini. Mungkin itu Pastor Luther. Wow, luar biasa. Puji Tuhan. Kesaksian yang sangat membangun iman, bagaimana Ibu Elita bisa menyaksikan sesuatu yang tadinya begitu menakutkan, tiba-tiba diubahkan menjadi sesuatu yang sukacita. Amin. Bahwa Tuhan mujizat itu memang ada. Ya. Mujizat memang ada. Tuhan memang ada. Yang penting believe Jesus. Betul. Percaya kepada Tuhan. Lakukan kesenangan Tuhan. Haleluya. Ibu Elita, thank you banyak. Puji Tuhan. Amin. Tetap Terima sehat kasih. dan jadi berkat bagi banyak orang. Ya, Bersaksi kepada banyak orang tentang apa yang tadi Ibu saksikan, supaya orang tahu yang lakukan semuanya itu Tuhan Yesus yang mengerjakan semuanya itu dalam hidup. Amin. Puji Tuhan, Ibu Elita. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebuah kesaksian yang sangat menguatkan. Segala kemuliaan, hormat, dan kuasa hanya bagi Tuhan Yesus saja. Bapak Ibu, tetap harapkan mujizatnya, sebab Dia masih bekerja. Dan jangan lupa bagikan berita baik ini kepada kerabat dan banyak orang di luar sana. Jangan sampai dia berhenti di Anda saja. Dan nantikan episode Ruang Kesaksian, Healing and Prophecy berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.